kegiatan belajar dan mengajar ini merupakan upaya-upaya mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga menghidupkan Islam, di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasul bersabda, bil ilmi hayatul Islam wa bil ilmi yafal Islam. Dengan ilmu bisa hidup Islam, dan juga dengan ilmu bisa kekalnya Islam dan bisa berjayanya Islam. Maka alhamdulillah, dengan kita mengaktifkan majelis-majelis taklim, ini salah satu alamah tanda bahwasanya oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di dalam kebaikan. Di dalam hadis yang lain juga menjelaskan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka memberi pemahaman di dalam agama. Maka untuk mendapatkan kebaikan tersebut adalah seseorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bagi dirinya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nampak kita lihat yang secara zahiriah, yang secara hakikat kita tidak mengetahui bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang hakikatnya, nahnu nahkumu bidawahir, kita hanya bisa menghukumkan secara yang zahir-zahir. Bahwasanya yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama Allah dan juga bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidak banyak, yaitu yang dipilih saja oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi. Maka sebaiknya kita di dalam memakmurkan waktu, ada beberapa waktu yang sangat baik kita di dalam memakmurkan, menjaga waktu tersebut, istiqamah kita di dalam zikrullah, di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam bermacam kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan kebaikan yang kita lakukan di dalam 4 waktu tersebut. Yang pertama sekali, waktu yang sangat baik ialah antara salat maghrib dan salat isya. Kita salat maghrib secara berjamaah, dan sampai dengan salat isya kita gunakan waktu, baik itu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau waktu yang kita gunakan darsu, belajar, atau mengajar. Mengajar tidak mesti orang lain, mengajar anak-anak kita, walaupun mengajar Iqra sekalipun, itu sudah kita guna waktu yang sangat baik, yang sangat tepat. Kemudian waktu yang sangat baik lagi ialah sebelum fajar tiba. Sebelum datang waktu fajar, kalau kita di sini ada azan sebelum fajar. Ini mengingatkan kita juga di dalam bersegera di dalam mendapatkan waktu tersebut. Kita punya kesempatan untuk salat tahajud. Paling tidak kita sempat melakukan 4 rakaat. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya kita padai cuma 2 rakaat karena nampak kali malas kita usahakan ada 4 rakaat atau lebih baik. Dan setelah kita salat tahajud masih ada kesempatan untuk berzikir kepada Allah. Yang paling bagusnya ialah istighfar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keampunan daripadanya. Istighfar dalam bermacam istighfar.
astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sampai 100 kali. Kemudian waktu salat sunat fajar, waktu salat sunat fajar, kalau sunat fajar kita istiqamahkan dan lalu masuk waktu subuh. Dan setelah waktu subuh sampai terbit matahari juga kita menggunakan waktu baik dalam berzikir kepada Allah. Tidak kita gunakan untuk tidur, karena tidak baik memang. Dalam pandangan agama tidak baik, di dalam kesehatan juga tidak baik. Kita gunakan untuk duduk kita di dalam mengingat dosa-dosa kita, berzikir kepada Allah, atau belajar ilmu agama dari setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Dan alangkah baik satu waktu lagi menjelang maghrib, sebelum maghrib kita gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Kalau pengalaman saya waktu di pondok dulu, sebelum maghrib istiqamah dengan membaca surah Yasin, membaca surah Yasin. Kalau biasa kita membaca surah Yasin malam Jumat, karena memang ada dalilnya yang menyatakan tentang keutamaan daripada membaca surah Yasin malam Jumat. Banyak hikmahnya. Dan kalau subuh Jumat, alangkah bagusnya kita membaca surat Al-Kahfi. Banyak sekali keutamaan. Dijaga oleh Allah SWT dari penyakit-penyakit panas, daripada penyakit taun, dan juga bahwa oleh puluhan ribu malaikat mendoakan agar dilimpahkan rahmat dan karunia kepada kita yang membaca surat Kahfi di malam Jumat atau di subuhnya. Kalau kami dulu di pondok di subuh waktu hari Jumat. Ini salah satu upaya-upaya di dalam menjaga waktu-waktu tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada subuh yang berbahagia ini kita memperhatikan sedikit sepintas pengajian kita, dan nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab yang berkaitan dengan al-zulm, yaitu yang biasa kita sebutkan zalim. Zalim itu bagaimana? Karena perkara yang berat juga adalah kalau termasuk di dalam al-zulm atau zalim. Huwa khuruju an hadil i'tidal bitaksir atau tajawuzul hadi. Zalim itu ialah keluar dari batasan keadilan. Artinya tidak di dalam kategori adil. Karena yang dituntutkan terhadap diri kita bahwasanya harus adil. Nanti adil ada pengertian tersendiri. Di sini ada juga dijelaskan sedikit. Yang adil ialah tawasud fil umuri, pertengahan pada perkara, wasairu fiha ala wifqi syariah, dan melakukan pada perkara di atas yang sesuai dengan syariat. Kita lakukan suatu perbuatan sesuai dengan petunjuk syariat, tidak keluar daripada tuntunan syariat, itu baru dikatakan dengan adil. Dan manakala sudah keluar daripada tuntutan syariat, maka itu adalah termasuk di dalam yaitu zalim. Dan ada hubungannya tentang masalah adil ini. Banyak sekali hubungannya di dalam kehidupan kita, di dalam agama kita. Di antaranya adalah yang disyaratkan tentang wali nikah dan saksi ialah adil. Adil. Karena sesuai di dalam hadis Rasulullah, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adil. Tidak ada nikah terkecuali dengan wali khas atau wali aman. Wali
khas atau wali am. Wali khas itu orang tuanya, kakeknya dan hingga seterusnya. Atau wali am. Tidak ada nikah terkecuali dengan wali dan dua saksi. Dua saksi ukuran yang memadai. Kalau lebih bagus. Tak mesti harus dua saksi pas kali. Lebih banyak itu lebih bagus. Maka yang para hadirin kita niatkan sebagai saksi ya. Siapa tahu nanti ada kekurangannya bisa terlengkapi. Wasyahidai adalah dua saksi yang adil. Jadi dikaitkan dengan adil. Maka adil inilah perlu kita jaga. Jadi kalau keluar daripada batasan-batasan keadilan, ditaksir dengan tersalah atau tajawuzil hadi atau melampaui batas, itu namanya zalim. Fayasmulu jami'al ma'asi, maka melengkapi seluruh kemaksiatan. Dalam seluruh kemaksiatan itu sudah dikatakan dengan zalim. Apa saja kemaksiatan yang kita lakukan? Maka sesuai di dalam fikih dijelaskan bahwasanya kalau adil itu silahuddin wal mal, menjaga agama dan juga memelihara harta. Agama dijaga dengan baik, ya, diamalkan. Kemudian jangan dilakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dan juga harta kita harus menjaga. Perintah agama untuk menjaga harta. Merawat harta artinya tidak boleh tabzir, tidak boleh mubazir. Buang-buang harta, karena sesungguhnya buang-buang harta itu perbuatan syaitan. Manakala harta kita pergunakan bukan pada yang diperintahkan oleh syariat, kita pergunakan pada yang dilarang oleh Allah, atau mempergunakan pada sesuatu yang tidak berguna, bahkan merugikan, bahkan sudah bertentangan dengan syariat. Seperti yang marak sekarang, seseorang banyak mempergunakan harta, ya saya dengar itu beli shift. Saya pun tidak tahu bagaimana. Beli shift. Bahwa saya sesuatu itu yang memang merugikan. Kalaupun memang menguntungkan, kalau bertentangan dengan syariat itu juga sangat dilarang, jadi dosa besar. Jadi dosa besar itu termasuk juga di dalam zalim. Jadi kalau kita tidak merawat agama, tidak menjaga harta, maka keluar daripada batas keadilan, itu namanya zalim. Wa ya'umu anwa'ar razail, dan mencakupnya segala perkara-perkara kehinaan. Perkara yang hina. Ya. Maka melakukan dosa besar dengan melakukan dosa besar dan berkekalan di atas dosa kecil, itu sudah kategori zalim. Melakukan dosa besar itu banyak, ya, dosa besar. Meninggalkan salat walau hanya satu kali, meninggalkan salat sudah dosa besar. Ya. Kemudian riba, mengumpat juga dosa besar. Kemudian ada hasad, timbul kedengkian di dalam hati. Kemudian namimah, ya. Dan juga banyak sekali dosa-dosa besar. Dengan melakukan dosa besar, maka sudah dikatakan dengan zalim, wajib kita taubat daripadanya. Dan wajib kita insaf, dan wajib kita iktiraf, karena sesungguhnya kita adalah anak Adam. Anak Adam sudah memberikan bahwasanya pelajaran ya, daripada Rasulullah, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Adam alaihissalam iktiraf, mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah ditegur oleh Allah. Kala ditegur oleh Allah, ala anhakuma antilkuma wa aqul lakuma inas syaitana lakuma aduwwun mubin.
tidak aku larang akan keduanya daripada mencapai keduanya, yaitu Nabiullah Adam dan Siti Hawa, yaitu buah khuldi. Dan telah aku katakan bagi kedua kamu, sesungguhnya syaitan itu merupakan adu mubin, musuh yang nyata. Lalu Nabiullah Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami ini, dan jika tidak memberikan keampunan kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh ya Allah, kami menjadi orang-orang yang rugi. Jadi itu merupakan suatu iktiraf, pengakuan. Cuma kita tidak menghukumkan Nabiullah Adam, dan tidak boleh menghukumkan Nabiullah Adam itu ialah melakukan perbuatan zalim atau perbuatan dosa. Itu hanya sebatas antara Nabiullah Adam dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Paling bisa kita hanya menyatakan hasanatul abrar sayyatul muqarrabin, yaitu bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang biasa merupakan suatu hasanah, suatu kebaikan yang dilakukan. Tetapi bagi yang telah sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dikategorikan dengan sayyi'ah. Paling itu aja yang bisa dikatakan. Karena sesungguhnya Nabiullah Adam memang mau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia ini. Jauh sebelum Nabiullah Adam memakan buah khuldi, memang Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, wahai malaikatku, sesungguhnya aku ingin mendirikan khalifah di atas permukaan bumi ini. Maka pada makan buah khuldi tersebut disebutkan di dalam kitab tafsir, di dalam kitab tafsir Jalalain, bahwasanya itu merupakan jabari. Mau tidak mau dia harus makan, karena sesungguhnya mau dikhususkan di atas dunia ini sebagai khalifah daripada Nabiullah Adam dan cucu daripada Nabiullah Adam. Dan juga hikmah yang sangat besar adalah dikhususkan Rasulullah SAW di atas permukaan bumi ini. Namun yang perlu kita ambil iktibar pelajaran, kita harus mengakui di atas kesalahan-kesalahan kita, di atas dosa-dosa kita, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keampunan daripadanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat cinta kepada hamba yang mengakui di atas dosa-dosanya. Karena kita tidak luput daripada kesalahan dan dosa-dosa. Wasahibu imma zalimu li nafsihi, dan seseorang yang zalim itu adakala zalimu li nafsihi, itu zalim terhadap dirinya. Au zalimu li ghairihi, ataupun zalim terhadap lainnya. Fadzulmu nafsi ibaratun an taksir kita, maka zalim terhadap dirinya itu ibarat kata-kata singkat daripada tersalah pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat kepada Allah ataupun taat tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan tuntutan yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu berarti masuk zalim terhadap dirinya sendiri. Au tarkil iman, ataupun meninggalkan iman, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang lebih dahsyat lagi. Wa zulmul ghairi ibaratun an tafrid fi haqqi. Zalim terhadap lainnya ialah kata-kata singkat daripada tafrid, melampaui batas fi haqqi, pada hak orang lain. Menjalankan yang tidak sesuai dengan syariat dan telah melampaui batas kepada orang lain. Bisa terzaliminya orang lain dengan diri kita ini, dan kita lakukan suatu perbuatan bisa menyakitkan orang lain. Itu sudah dikatakan al-zulmul al-ghairi, zalim yang berkaitan dengan orang lain. Dan zalim yang berkaitan dengan orang lain ini sangat rumit, berat. Kalau
yang berkaitan dengan Allah SWT lebih mudah, lebih gampang. Asalkan kita mau istighfar, mau insaf, mau kembali kepada Allah SWT, kemaafan Allah, keampunan Allah SWT sangat luas, sangat mudah memberikan keampunan oleh Allah SWT. Tapi kalau dengan sesama manusia sangat rumit untuk mendapatkan kemaafan. Bahkan tidak cukup hanya sebatas kita bersalaman saja, karena belum tentu yang kita dalil itu bisa dimaafkan. Maka kita sampaikanlah, kita minta agar dimaafkan. Memang yang memaafkan, saling memaafkan antara satu dengan lainnya itu sangat terpuji dan sangat mulia dan sangat dituntut di dalam agama Islam. Seperti izail jari, menyakiti jiran, kita perlu menjaga hak-hak jiran, hak-hak tetangga. Sebenarnya jiran itu tidak hanya sebatas yang berdekatan dengan rumah saja. Dalam agama kita, jiran adalah 40 rumah ke kanan, ke kiri, ke belakang. Empat segi itu adalah masuk di dalam kategori jiran 40. Kalau kita bilang satu desa, semuanya menjadi jiran kita. Jadi satu desa, maka dituntut kita dalam satu desa adalah harus saling berbaik-baik, harus saling berbaik, menjalankan ukhuwah. Kalau terjadi ada hal sengketa dituntut islah, islahul zat bil bain. Karena sesungguhnya kita adalah bersaudara. Saudara tidak mesti saudara terdekat. Kalau dalam firman Allah SWT menjelaskan bahwasanya muslimin muslimat itu adalah ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah ikhwah, saudara semua. Maka berlaku baiklah atau berdamailah. Kalau memang ada sengketa, ya berdamai. Jangan dendam, jangan sampai terjadi permusuhan yang mengakibatkan fatal kalau kita kembali kepada Allah SWT. Kemudian ihanati dhaifi, menghina tamu. Kita dianjurkan memuliakan tamu. Bahkan dalam hadis Rasulullah jelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, falyaqul khairan, hendak mengatakan yang baik-baik, yang berguna dalam agama. Kemudian juga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Maka muliakan tamu. Karena sesungguhnya tamu itu membawa rahmat pada diri kita. Dengan datangnya tamu membawa rahmat. Ada malaikat-malaikat yang mencatat kebaikan, malaikat rahmat membawa rahmat, maka kita muliakan tamu tersebut, jangan kita hina, apalagi kita usir. Waftira'il kadzibi, yang masuk dalam kategori dalil tanda orang lain lagi adalah iftira' kadzibi, mengadakan kebohongan. Wal ghibah, mencerca. Cerca ini adalah zikru akhaka bima yakruh, menyebutkan kepada saudara-saudara kita sesuatu yang dibencinya, sesuatu yang tidak disenanginya, yang menyebabkan sakit hati orang yang lain itu. Walau berhadapan, kita cerita secara berhadapan, masuk juga di dalam ghibah. Ghibah, mengumpat, memuji, wan namimah, dan juga adu domba. Adu domba adalah antara satu dengan lainnya kita adu. Kita katakan bahwasanya si kulit mengatakan kepada seseorang sesuatu sehingga timbullah permusuhan antara satu orang dengan orang lain. Itu juga sangat dilarang di dalam agama Islam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Ini sangat berbahaya. Maka perlu kita jaga jangan sampai masuk di dalam zalim. Kalau zalim itu adalah kegelapan, gelap pada hari kiamat. Kalau gelap dalam dunia, satu malam kita tidak ada hidup lampu, sangat susah. Padahal tidak seberapa lah. Tapi kalau gelap dalam kuburan, apalagi gelap nanti di hari kiamat, masa yang sangat lama yang sudah dikumpul oleh Allah SWT semuanya
terinjak-injak, kemudian matahari yang sangat panas, tanah sudah diganti dengan perak, jadi sangat menderita. Maka kita usahakan supaya jangan sampai gelap di hari kiamat. Walaupun gelap dalam dunia tidak masalah, ya. Kalau gelap dalam dunia, apapun gelap dalam dunia, ya, kurang ekonomi, tidak masalah, ya. Karena kita bisa hidup dengan seadanya dalam dunia ini. Tetapi tidaklah kita bisa hidup di hari akhirat nanti kalau tidak membawa amal dan kebaikan-kebaikan. Terakhir, di dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan akal zalim 'ala nafsi di atas diriku, dan aku jadikan akal zalim tersebut bainakum di antara kamu muharraman, yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kamu menzalimi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman di atas dirinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah tidak akan zalim. Yang zalim diri kita sendiri, ya, dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Allah tidak zalim, dan Allah menjadikan zalim tersebut di antara kita ini adalah perkara yang diharamkan, yang berdosa. Maka jangan sekali-kali kita menzalimi. Inilah penyampaian pengajian kita pada subuh yang berbahagia ini, dan selanjutnya dipersilakan untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada dua, saya tertarik dengan kajian kita tentang zalim ataupun juga akhlakul karimah, ya. Ada dua, katakanlah dua contoh kasus, ya. Yang pertama, memuliakan tetangga, ya. Tetangga itu jiran, ya, sampai berapa? 40 rumah, ya. Nah, saya tidak sampai ke contoh kasus, tidak sampai 40 rumah berdekatan begini dengan beliau ini misalnya, ya, dengan Pak Sekdes ini, ya. Saya perokok misalnya, ya. Tapi saya bukan perokok, Pak Ustaz, ya. Misalnya, jadi duduk bersama beliau ini, saya mengepulkan asap rokok, ya. Sedangkan dia bukan perokok, ya. Nah, apakah itu juga menzalimi tetangga, ya? Kan tetangga itu bukan hanya rumah, tetangga duduk juga tetangga. Nah, apakah itu zalim atau akhlak yang tidak baik? Contoh kasus yang kedua, ini memberitahukan yang istilahnya sekarang hoax, ya. Dusta, berkata dusta. Jadi berkata itu kan tidak harus dengan lisan, bisa juga dengan tulisan. Nah, misalnya seseorang menyelenggarakan akad nikah anaknya, ya. Jadi anak yang akan dinikahkan ini ibunya sudah berpisah, ya, dengan yang si fulan ini, ya. Apa pisahnya itu pisah mati atau pisah cerai, ya, pokoknya berpisah. Nah, dalam menyebarkan berita pernikahan itu tidak disebutkan ibu nasab si anak yang akan dinikahkan ini. Disebutkan ibu ibu yang sekarang yang populernya ibu sambung, ya. Nah, apakah itu termasuk zalim, dusta, ya? Sedangkan dusta itu saya dengar-dengar, ya, baca-baca juga sedikit, itu paling berat, bukan hanya masuk neraka, di kerak-kerak neraka itu tempatnya yang dusta itu. Ini ada dua contoh kasus ini, mohon kiranya pencerahan buat terutama bagi dari pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berkaitan dengan masalah rokok. Ini tidak kita bahas masalah hukum ya. Masalah hukum karena kalau yang hukumnya hukum yang dasarnya makruh itu tidak terlepas. Kalau jadi merokok tidak terlepas daripada makruhnya. Sudah jelas kan? Kemudian dari segi darar kita tidak bisa menghindari itu tidak haram, tidak berdosa. Darar maksudnya kalau darar sendirinya itu hukumnya kalau makruh ialah kita bilang makruh. Tapi darar yang lain masalahnya. Karena dalam agama Islam la darara wala dirara. Tidak bisa kita mendaratkan diri sendiri dan jangan mendaratkan orang lain. Manakala yang merokok ini, ya, yang lebih mudarat adalah seseorang yang tidak merokok. Kalau misalnya asap ini tidak dijaga, maka sebenarnya dalam Islam merokok ini ada ketentuannya. Walaupun kita bilang misalkan makruh, kita dalam merokok tidaklah sebebasnya. Kalau misalkan ada orang tidak merokok, tidak sebebasnya dalam mengeluarkan asap. Wajib hukumnya kita menjaga saudara-saudara kita yang tidak merokok ini jangan sampai kena asap rokok dari kita. Ya. Itu memang ketentuan dalam ajaran Islam. Maka saya agak tertarik juga ada saya lihat waktu keluar di Indonesia juga malah ada kan di luar Aceh. Bahkan di Aceh ada saya lihat di bandara-bandara kan, bandara Aceh itu dipisahkan yang tempat merokok. Kemudian di tempat-tempat lain di warung-warung itu memang ada khusus tempat merokok. Itu memang sangat bagus dan itu sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau merokok tempat merokok khusus, bagi yang tidak merokok jadi tidak terganggu. Bukan artinya orang yang duduk yang tidak merokok ini harus pindah dia, ya. Tidaklah demikian. Kemudian kita paling ada alternatif lain kita tidak merokok, kita menggunakan masker. Karena agak bahaya juga manakala kita tidak merokok lagi. Walaupun kita dulu merokok, manakala tidak merokok lagi agak bahaya, cepat ya serang, ya. Jadi alternatifnya kita pakai masker. Paling tidak untuk tidak dosa saudara kita maafkan, ya dengan menggunakan masker. Kalau kita tidak memaafkan, yang berdosa saudara kita, kan? Sayang juga. Nah, maka menggunakan masker tidaklah mesti karena corona saja, ya. Karena asap rokok juga bagus di dalam menggunakan masker, menjaga dari debu-debu di jalan-jalan, ya. Nah itu yang pertama. Kemudian mengenai dengan apa tadi, tidak menyebutkan ibu dalam surat-surat undangan, ibu aslinya, ya. Ibu aslinya. Jadi istilahnya ibu sebut ya, ibu sebut atau ibu angkat ya, ibu angkat itu ya. Ibu tiri. Ibu tiri. Nama ibu tiri bukan ibu kandungnya disebarkan undangan itu. Oh ya, enggak apa, enggak masalah. Ya. Enggak ada masalah karena enggak ada lagi ibunya ya ibu tirinya. Ibu tirinya termasuk dalam ibu juga. Sayang ibunya masih hidup. Oh, mana hadir itu? Oh ya, itu jangan. Kalau ibu yang masih hidup itu jangan. Jadi ibunya, saya kira nggak ada lagi ibunya. Kalau ibunya masih hidup, tentu jangan. Itu di luar daripada sebenarnya. Nah, itu jangan. Masuk juga itu. Karena harus lebih ditamakanlah ibu kandungnya kan, keluarga kandungnya. Habis itu juga kalau nggak disebutkan ibu kandungnya bagaimana perasaan hatinya harus dijaga juga kan. Ibu
kandung sangat luar biasa. Ibu kandung memang ibu tiri harus dijaga juga, harus dihormati, disayangi. Tapi kalau ibu kandung lebih lagi karena paling berjasa. Ibu kandung sangat paling berjasa, sehingga bagi kita anak ini tak ada celah untuk dapat dikenalkan ibu kandung. Bahkan kalau bisa ibu kandung ini kita jaga terus, di samping kita mendoakan terus kan. Bahkan setiap kita baca Al-Fatihah, kita baca doa kepada kedua ibu bapa kita. Walaqali sebelum kita baca amin, Rabbil firli wali walidayya amin. Ya, Rabbil firli wali walidayya amin. Itu bagus. Jadi itu tidak boleh kalau tidak disebutkan ibu kandung. Boleh disebutkan ibu kandung dengan ibu tirinya itu tidak mengapa, asal jangan dipadahi dengan ibu tiri saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya muliakan dan bapak-bapak yang lain juga yang saya hormati, ibu-ibu juga yang saya hormati. Barangkali ini sekedar menambahkan apa yang dipertanyakan oleh Pak Karisha, dan kalau bisa ini juga sebagai PR lah bagi ustaz-ustaz kita yang kadang-kadang di mimbar, bahwa kalau kita berbicara tentang menzalimi orang, ustaz, cukup banyak di sini, terutama hampir membudaya, seperti halnya hewan ternak. Nah, ini paling manusia nampak kezalimannya. Bagaimana ternak kambing kita lihat hari-hari, demikian juga sapi dan kerbau dan sebagainya. Ini hampir-hampir bertahun-tahun sudah menyebabkan penyakit kronis. Ini barangkali mungkin bisa dimimbar juga para ustaz-ustaz kami yang kami muliakan untuk menyampaikan kepada kami masyarakat. Nah, kemudian ada juga Pak, ini mungkin perlu dijawab Pak, tentang kita melihat tentang beribadah. Itu di dusun kami ada satu tempat ibadah juga, saya sebutkan namanya. Lalu ketika setelah salat, setelah azan, mereka mungkin di situ juga salat pada setelah azan itu kan ada salat qabliyah. Namun setelah 2 rakaat barangkali mereka salat tersebut, mereka salawatan dengan suara di luar, sedangkan di masjid tetangga sedang salat qabliyah. Nah, kalau menurut saya juga merasakan, karena dengan suara mic yang juga keras, hampir terganggu, karena dengan suara yang di luar tadi. Sedangkan sepengetahuan saya, ketika ada orang salat, baca Quran saja kita pelankan atau tidak kita suarakan. Ini barangkali juga sebagai PR, sebagai maksudnya bagaimana ini cara supaya orang tidak terzalimi barangkali. Nah, demikian Ustaz yang saya bertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akui memang. Nah, yang pertama kita mengakui bahwasanya tidak tepat lah, ya. Bahkan kalau istilahnya untuk memajukan pulau kita memang harus sinergi dalam hal apa misalnya yang harus kita kembangkan, ya. Kalau misalkan perkebunan, bersinergi kita dalam mengembangkan perkebunan. Bersinergi kita dengan hal lain, jadi mudah maju. Kembangkan kebun misalkan, bersinergi dengan orang
orang yang berternak. Jadi dengan ada ketentuan-ketentuannya, ini sebatas kita sampaikan saja. Tapi itu kewenangan pemerintah. Tapi bisa kita usulkan ke pemerintah. Kalau istilahnya bersinergi itu mudah dalam membangkitkan ekonomi, menghidupkan kemajuan di pulau-pulau kita. Kemudian hal yang terpenting juga yang perlu kita jaga seperti tadi disampaikan oleh Ustaz kita kan, bahwasanya kita jaga jangan sampai terganggu orang salah. Itu sudah jelas ketentuan hukum fikih. Kalau lagi ada orang salah, tak bisa dibesarkan suara. Tak bisa dibesarkan suara. Apakah baca Al-Quran sendiri seperti tadi disampaikan, memang itu dalam hukum fikih memang itu dia. Misalkan di sini dalam masjid ini ada lagi orang yang salat, karena apalagi masjid diutamakan, sangat diutamakan kepada yang musalli yang melakukan salat. Kita duduk berdekatan dengannya, kita baca Al-Quran besar-besar, itu tidak dibenarkan. Tahu berfikir dengan besar-besar. Ya. Artinya membaca Al-Quran saja, berzikir saja itu tidak dibenarkan karena terganggu orang salat. Dan termasuk juga terganggu orang istirahat, orang tidur di waktu malam kan sangat perlu tidur di waktu malam istirahat. Ya, kita besarkan suara juga itu dilarang, berdosa juga. Itu dalam hukum fikih memang demikian. Ya. Kemudian terhadap implementasi kita di dalam masyarakat itu bisa dengan cara musyawarah, ya, bisa dengan cara saling menasihati, bisa itu bersama dengan musyawarah, jangan secara emosional yang tidak bagus. Ya, saling musyawarah saja. Musyawir di Amerika itu perintah agama kita musyawarah dalam semua perkara apa saja. Saya kira demikian. Ibu ada bertanya? Ada tambahnya lagi? Ya, alhamdulillah ya kita padai sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa keberkatan. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nurtal ardha bi nuri syamsika abadan abada. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. اللهم اجعلنا شكورا، اجعلنا صبورا، اجعلنا فاهما صغيرا، في عين الناس كبيرا. اللهم علمنا ما لم نعلم والهنا ما لم نفهم وارزقنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم لك الحمد والشكر ولك الفضل والضرر والحق ونحن عليك رضاك وأنت لن تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فريق ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا منعنا كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا تسير وأنت عالم ما هو خبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.